Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Winjo semua? Mudah-mudahan kalian hari ini tetap dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan puasanya? Apakah tetap lancar? Ya, mudah-mudahan kalian tetap diberi kekuatan untuk menyelesaikan puasanya hari ini. Oke, kali ini saya akan mereview alat untuk memotong besi. Bagi kalian para tukang pemula yang baru mulai belajar, kalian perlu menonton video ini karena di sini nantinya akan saya jelaskan bagaimana cara memotong besi dengan baik dan benar supaya memudahkan pekerjaan kalian. Oke, baiklah, sebelum saya mulai mereview alatnya, jangan lupa kalian subscribe, kemudian mengklik loncengnya, juga di like ya teman-teman semua. Oke, baiklah, saya akan mereview alat untuk memotong besi. Oke teman-teman semua, alat untuk memotong besi ada 3 macam. Tentunya dari ketiga macam alat pemotong besi itu ada kekurangan, ada kelebihannya. Baiklah, saya akan memperkenalkan kepada sahabat semua alat-alatnya. Oke, yang pertama ini ada gerinda. Gerinda sendiri dapat kita gunakan untuk memotong besi, memotong keramik, juga bisa untuk memotong kayu. Di sini jika kita gunakan untuk memotong besi, kita harus menggunakan mata pisau yang seperti ini. Ini dia contohnya. Oke, kalau untuk memotong keramik kita menggunakan pisau yang seperti ini. Lanjut sahabat semua. Tetapi kita menggunakan gerinda, kita memerlukan energi tenaga, yaitu energi listrik. Kita harus mencolok ke steker listriknya. Jika kalian bekerja di tempat yang tidak ada disediakan tenaga listriknya, maka gerinda ini tidak bisa kalian gunakan. Oke sahabat semua, gerinda hanya bisa digunakan di tempat yang ada disediakan tenaga listrik. Jika tidak ada tenaga listrik, tidak bisa kalian gunakan. Paling solusinya, jika kalian tetap menggunakan gerinda, solusinya kalian harus sediakan gensetnya sendiri sahabat semua. Oke, lanjut ke alat yang kedua. Alat yang kedua teman-teman, ada gergaji besi. Ini dia gergaji besi. Gergaji besi cukup murah, tetapi kita gunakannya agak lama dia. Untuk motong besi agak lama putus besinya, tetapi dia tidak perlu kita menggunakan listrik. Juga harganya murah. Harganya kita beli di toko paling kisaran 25.000. Tetapi dia agak lama memotongnya. Sahabat Winjo, kita lanjut ke alat yang ketiga. Alat yang ketiga adalah sebuah gunting. Ini dia guntingnya. Nah, agak panjang dia. Oke, kalau kita menggunakan gunting, hasilnya cepat, pekerjaan kita cepat. Cuma kalau kita menggunakan gunting ini, kita memerlukan sedikit tenaga.
untuk menekan. Dari segi pekerjaan kita lumayan cepat, sama seperti gerinda, bahkan agak lebih cepat kita memakai gunting ini sahabat semua. Cuman kekurangannya kita menggunakan gunting ini, dia perlu tenaga untuk menekan. Kalau kita menggunakan gerinda tidak perlu kita menekan, tetapi dia memerlukan tenaga listrik. Oke, itulah alat untuk memotong besi sahabat semua. Tentunya dari ketiga alat tadi ada kelebihan, ada kekurangan. Yang pertama gerinda, kedua gergaji, dan yang ketiga gunting. Kemudian dari segi harga juga ada perbedaan. Nah, nanti tergantung dari sahabat semua mau menggunakan yang mana, tergantung dari budget kalian. Kalau kalian mau menggunakan gergaji, harganya lebih murah. Gergaji paling kisaran 25.000 kita beli di toko. Kemudian alat yang kedua tadi gerinda. Kalau gerinda harganya ada yang 150, ada yang 200, ada yang 300, dan ada yang 400-an. Itulah harganya dari segi harga sahabat. Kemudian kalau gunting ini harganya dia lumayan tinggi. Dari gerinda harganya dia di kisaran 700.000 sahabat semua. Oke, itulah referensi mengenai harganya. Terserah kalian mau menggunakan yang mana, mau beli yang mana, tergantung dari budget kalian. Oke, kemudian dari segi penggunaannya tergantung lokasi. Jika kalian tidak punya persediaan tenaga listrik tempat bekerja, maka saya rekomendasikan untuk menggunakan gunting atau gergaji. Oke sahabat semua. Kemudian dari segi keselamatan kerja, kalau kita menggunakan gerinda sahabat semua, ini perlu kita hati-hati karena dia agak sedikit rawan, berbahaya. Jangan sampai percikan apinya kena mata kalian. Makanya kalian gunakan gerindanya harus menggunakan pengaman ini. Jangan sampai ini juga pecah, mata pisaunya pecah, juga berbahaya. Kalian harus sedikit hati-hati menggunakan gerinda. Kalau kalian menggunakan besi kalian menggunakan gergaji besi ini atau gunting, ya lumayan aman. Itu dari segi keamanan penggunaannya. Oke sahabat semua, itulah alatnya. Kemudian kita akan praktek penggunaan alatnya masing-masing. Oke sahabat Ubingjo semua, kita sekarang akan mempraktekkan cara menggunakan alatnya. Kita akan mempraktekkan alat yang pertama, yaitu gergaji besi. Oke, kita coba. Nah teman-teman, inilah hasilnya. Kita menggunakan gergaji besi ini. Kita membutuhkan waktunya cukup lama. Oke, selanjutnya kita akan praktek menggunakan
gerinda. Oke, ikuti terus, jangan di skip ya teman-teman. Oke, lanjut sahabat semua. Nah, sebelum kalian menggunakan gerinda, tentunya kita sediakan steker listriknya. Kemudian kita colok kabelnya. Ini kita colok dulu. Nah, oke, kita langsung saja dicoba. Nah, ini dia hasilnya. Kita menggunakan gerinda. Nah, kita membutuhkan waktu lebih cepat dari penggunaan gergaji. Ini dia hasilnya. Selanjutnya kita akan menggunakan gunting sahabat semua. Oke. Nah, kalau kita menggunakan gunting, kita buka dulu seperti ini. Nah. Setelah kita masukkan besinya, tinggal kita tekan. Nah, ini dia hasilnya jika kita menggunakan besi. Kemudian ininya kurang rata. Ini tadi yang kita gunakan gerinda, dia rata ini. Oke. Dari segi waktu tadi, kita menggunakan gunting lebih cepat dari gerinda, kemudian gerinda lebih cepat dari gergaji. Mungkin ada pertanyaan dari sahabat semua, silakan di komen. Oke, sahabat semua, demikian tadi review alat untuk memotong besi. Sebagai referensi untuk kalian, silakan kalian memilih mau menggunakan alat mana, tergantung kemampuan, budget kalian, kemudian lokasi tempat kalian bekerja. Oke, sebelum kita akhiri, jangan lupa klik subscribe, tombol loncengnya, dan juga like-nya agar channel Wibingjo semakin berkembang dan saya semakin bersemangat untuk membuat video lainnya untuk sahabat semua. Oke, subscribe itu gratis sahabat semua, dan mudah-mudahan kalian yang subscribe ke channel saya ini, saya doakan kalian dilimpahkan rezekinya dan panjang umur. Baik, oke sahabat semua, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.